Tokoh Tionghoa ini pasang baliho I love you HRS. Warga Tionghoa siap bela HRS. HRS tokoh pemersatu umat beragama. Resah baliho HRS dicopoti. Tokoh Tionghoa Liu Sungkarisma pasang baliho besar I love you Habib Rizik. Stop. Jangan lagi ada penghinaan terhadap ulama besar kita. Karena beliau adalah warga negara yang selama 3,5 tahun terlunta-lunta dibiarkan oleh negara kita. Bahu-membahu, bagaimana kita saling bersatu. Saya kira ini peristiwa yang luar biasa. Nggak ada yang jadi kecil, nggak ada yang jadi besar. Tapi sejarah mencatat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang bisa menghargai perbedaan pendapat. Kita tetap kompak, jangan saling bermusuhan. Objektif, awasin pemerintahan, jalannya benar kita dukung. Nggak benar kita protes. Dan undang-undang dibikin benar tuh. Jangan lagi lah ada yang model saya gini. Dituduh makar, ditahan. Udah itu bagian dari sejarah. Buat saya ambil hikmahnya. Terima kasih, jangan pernah berhenti bersuara, harus tetap menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Tak kenal maka tak sayang. Pandangannya ini orang yang suka melanggar aturan. Kita cuma diperlihatkan itu kan kalau FPI itu razia. Tapi teman-teman saya tanya, kita berpandangan begini kepada FPI, kepada Habib ini, emang kita pernah dirugikan? Ternyata teman-teman bilang, kita nggak pernah dirugikan loh. Yang dirugikan itu adalah orang-orang yang kerjanya buka tempat maksiat. Orang-orang yang kerjanya tripping, tempat-tempat hiburan yang ada menyediakan fasilitas tripping, ngobat. Jadi kita-kita yang kerja bener ini nggak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya kita kenal, kita berdialog. Ternyata beliau orangnya yang luar biasa, santun, baik, dan bisa mengerti. Nah, jadi saya pikir ke depan, dan yang saya bangga, ini yang saya senang, beliau tampil terdepan, memelopori, tapi adem. Ini yang menyebabkan saya jadi sama, seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Kalau agama mayoritas yang dinista tidak bisa diadili, bencana ini. Nggak ada lagi orang yang percaya kepada hukum. Jadi saya kira pandangan negatif terhadap Habib Rizik ini harus dibuang. Dan teman-teman saya ini hari ini bikin iklan. Ketua MUI yang baru, dukung FPI berantas kemungkaran hingga sebut Ahok sesakan umat. Dari proses pemilihannya, MUI memutuskan untuk memilih Kiai Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum Ketum baru periode 2020 sampai 2025. Resah baliho HRS dicopoti.
Tokoh Tionghoa Lius Sungkarisma pasang baliho besar, I love you Habib Rizik. Portal Islam ID. Resah dengan adanya upaya adu domba Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab dengan Kodam Jaya jadi alasan tokoh Tionghoa Lius Sungkarisma mengambil sikap. Di tengah riuh penurunan baliho Habib Rizik Syihab, Lius justru memasang baliho besar berisi gambar dia bersama Habib Rizik. Baliho itu dipasang di warung miliknya yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 16B, Jakarta Pusat. Selain foto Lius Sungkarisma dan Habib Rizik Syihab, bagian menonjol lain dari baliho itu adalah dua tulisan dalam ukuran besar. Pertama, tulisan I love you Bib dengan simbol hati berwarna merah. Kedua, tulisan damai itu indah. Saya lihat ada yang mau mengadu domba Habib dengan Pangdam. Padahal saya berkeyakinan tentara itu tidak pernah musuhi rakyat, ujar Lius kepada kantor berita politik Ermol Kamis malam 26 November 2020. Atas alasan itu juga, kata Lius, dia kemungkinan menyematkan kalimat damai itu indah yang menjadi moto TNI. Karena ada yang ingin mengadu domba masyarakat itu, makanya saya pakai moto Kodam. Damai itu indah, katanya. Lius juga mengaku sangat mencintai Habib Rizik. Bahkan, dia tengah meminta waktu untuk bisa bertemu. Saya yakin Habib Rizik adalah orang berilmu dan paham toleransi. Ada juga kerinduan pada diri saya pada beliau. Untuk itu, saya sedang meminta waktu untuk bertemu, jelasnya. Lebih penting lagi, masih kata Lius, baliho yang dipasang itu sebagai mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta. Pasti sudah ada izin. Saya sudah bertemu di Spendar DKI sebelum baliho itu dipasang untuk memastikan dapat izin, pungkasnya. Perjuangan HRS satu tarikan napas dengan perjuangan kami menyelamatkan negara. Perjuangan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami berada di garis yang sama dengan perjuangan Habib Rizik Syihab melalui revolusi akhlaknya. Sama-sama ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Narasi perjuangan kami adalah menyelamatkan negara. Narasi perjuangan HRS adalah menyelamatkan umat dengan revolusi akhlak. Ucap Komite Eksekutif kami, Gede Sriana, Kamis 26 November. Tidak bisa membentuk mental atau karakter yang kuat tanpa pondasi akhlak, sambungnya. Karena itu, menurut Gede Sriana, perjuangan kami dan HRS berada dalam satu tarikan napas yang sama. Punya tujuan yang sama untuk menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini narasi-narasi dalam satu tarikan napas. Garis perjuangan yang sama untuk tegakkan keadilan, wujud kesejahteraan rakyat, tegas Gede Sriana. Ketua MUI yang baru, dukung FPI berantas kemungkaran hingga sebut Ahok sesatkan umat. Majelis Ulama Indonesia MUI baru saja menggelar acara Musyawarah Nasional Munas ke-10 di Hotel Sultan, Jakarta pada 25 sampai 27 November 2020. Di mana dalam Munas tersebut MUI juga turut melakukan pemilihan kepengurusan yang baru. Dari proses pemilihannya, MUI memutuskan untuk memilih Kiai Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum Ketum baru periode 2020 sampai 2025. Menggantikan Kiai Ma'ruf Amin. Lantas, seperti apa sosok Ketum MUI yang baru tersebut? Pertama, lahir di lingkungan pondok pesantren. Kiai Miftahul Akhyar atau akrab disapa Kiai Miftah, lahir di Surabaya, Jawa Timur 1 Januari 1953. Ia merupakan anak ke-9 dari 13 saudara. Sejak kecil ia tinggal di lingkungan pondok pesantren di mana sang ayah yakni Kiai Abdul Ghani adalah seorang pengasuh di pondok pesantren Tasidul Akhlak Rangkah, Surabaya. Kedua, jadi kader NU sejak muda. Sejak masih muda, Kiai Miftah diketahui sudah mengabdi sebagai kader Nahdlatul Ulama NU. Terlebih lagi, ia juga sempat menempuh pendidikan di sejumlah pondok pesantren, seperti di pondok pesantren Tembak Beras, pondok pesantren Sidogiri di Jawa Timur, hingga pondok pesantren Lasem di Jawa Tengah. Ketiga, jabat Rais A'am NU. Seiring berjalannya waktu, Kiai Miftah menjadi tokoh yang terkenal dalam NU. Puncaknya ia dipercaya menjadi Rais A'am untuk Ketua MU dan pada periode 2018 sampai 2020 sebelumnya, ia juga pernah menduduki posisi lainnya di NU. Salah satu adalah Wakil Rais A'am PBNU pada tahun 2015. Keempat, dirikan pondok pesantren.
Di Surabaya, Kiai Miftah mendirikan sebuah pesantren bernama Pondok Miftahus Sunnah. Diketahui berdirinya pondok tersebut berawal saat Kiai Miftah mengadakan pengajian di sekitar rumahnya. Karena sejumlah santri yang berminat untuk belajar semakin meningkat, ia kemudian memutuskan untuk membangun sebuah pondok pesantren. Kelima, dukung FPI. Kiai Miftah tersebut ulama yang mendukung keberadaan FPI. Dalam pandangan Kiai Miftah, di tengah masyarakat yang semakin permisif dan apatis terhadap lingkungan sekarang ini, manfaat keberadaan FPI sangat jelas dalam memberantas kemungkaran. Sekaligus dia FPI telah mengambil alih tugas NU dalam penanganan nahi mungkar. Sebab selama ini pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar masih terasa jomplang, belum berimbang. Semua melakukan amar ma'ruf sementara nahi mungkar hampir tidak ada. Disitulah FPI mengisi kekosongan peran penting tersebut, dan itu menguntungkan umat Islam sekaligus pemerintah. Tinggal disinergi dengan aparat keamanan saja, tutur Kiai Miftah. Keenam, jadi saksi sidang Ahok. Kiai Miftah jadi saksi ke sidang ke-11 kasus penistaan agama 21 Februari 2017. Dia bersaksi dimintai jaksa penuntut umum di persidangan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam kesaksiannya, dia mengatakan ada indikasi penyesatan terhadap umat Islam di pidato Ahok di Kepulauan Seribu tanggal 26 September 2016 lalu. Jadi itu ada arti penyesatan terhadap umat orang yang sudah percaya. Diajak jangan percaya terhadap ayat ini. Semula yang beriman menjadi tidak beriman dan meyakini, kata dia di Auditorium Kementan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia juga menilai perkataan Ahok juga menyebabkan pelaksanaan pilkada di Jakarta bergejolak. Ia berkata selain Ahok, tidak ada calon kepala daerah lain yang menggunakan isu agama untuk menjatuhkan pesaing. Andaikan tidak ada kejadian ini, pilkada DKI akan sama saja dengan pilkada lainnya, tidak ada konflik, ujarnya.